Halo semua, balik lagi di channel Cover Zone When Gaming Becomes So Comfort. Today masih bersama gua Admin sini. Balik lagi pada segmen RDR2 yang pada video kali ini gua akan coba merangkum ya beberapa aktivitas kriminal yang bisa kalian lakukan di RDR2. Yang aktivitas yang akan gue sampaikan ini sudah pasti akan menurunkan level honor kalian. Dan khusus buat main baru RDR2, mungkin ada dari kalian yang nggak mau mungkin cari masalah ya di game RDR2 dan mau hidupnya selamat gitu ya, damai sentosa sampai akhir misi dan mau jauh-jauh dari lawman atau dari para bounty hunter. Nah, baiknya apa yang nanti gue sampaikan lebih baik kalian simak aja ya. Kalau nggak mau kalian dikejar-kejar bounty dan dikejar-kejar sama lawman atau polisi gitu ya. Nah, sampai sini buat yang masih berminat sama pembahasannya, mari kita masuk ke dalam listnya. Inilah dia aktivitas yang lebih baik jangan dilakukan kalau kalian mau selamat main di RDR2. And let's begin this guys. Nah, aktivitas pertama yakni hindari mengganggu kedamaian. Nah, ini yang pertama ya, buat pemain baru RDR2, selamat datanglah di dunia RDR2 yang terkenal imersif. Karena pada game ini jangankan kalian mengacungkan senjata ke warga sipil, kalian iseng nembak-nembakin ke udara aja itu ya, itu dianggap sebuah kegiatan yang mengganggu kedamaian. Khususnya jika kalian melakukan hal itu di tengah kota yang memiliki banyak penduduk. Karena jika kalian lakukan hal itu secara terus-menerus, maka akan muncul wanted level di pojok kanan atas ini ya, dengan status disturbing the peace, artinya mengganggu kedamaian ya. Nah, jika kalian mengabaikan dan terus-menerus melakukan ini, ya siap-siap aja. Para warga atau bahkan lawman atau sheriff ini akan merespon dengan mendatangi kalian gitu ya. Nah, status ini juga bisa muncul nih kalau kalian iseng menghina-hina polisi dan menghina-hina NPC. Itu dianggap juga mengganggu kedamaian gitu ya. Jadi hindarilah ya mengganggu kedamaian. You will raise your hands or you will die where you stand. Nah, selain itu yang kedua, hindari membunuh hewan ternak yang memiliki pemilik. Nah, pada game RDR2 ini kan selain mengajarkan kita untuk saling bantu-membantu sesama manusia, dan juga game ini mengajarkan kita bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan cara perdamaian. Nah, rupanya di luar hal positif tadi, rupanya terdapat hal lain yang rupanya juga lebih baik jangan dilakukan kalau nggak mau dikejar-kejar sama lawman. Yang ini dilarang menyakiti hewan peliharaan seperti kayak anjing, kucing, dan termasuk hewan ternak juga ya, khususnya hewan ternak yang memiliki pemilik. Yang kasus ini biasanya terjadi di wilayah pemukiman. Kadang kan kalian suka ngeliat ya kayak babi gitu, sapi atau domba itu yang ada di kurung. Nah, itu jangan dibunuh. Walaupun hasil dagingnya sebenarnya bisa kalian ambil buat dimakan. Nah, namun karena hewan-hewan yang kita lihat ini memiliki pemilik, pastinya jika kita bunuh hewan-hewan ini, kalian akan mendapatkan status kriminal dengan jenis animal cruelty atau kekejaman terhadap hewan. Sama halnya juga dengan anjing dan kucing yang jika kita bunuh juga akan mendapatkan status kriminal yang sama. Nah, kecuali ya hewan-hewan yang kalian temukan di wilayah hutan yang nggak punya pemilik. Nah, kalau itu masih aman tuh buat dibunuh tanpa mengkhawatirkan status kriminal. Nah, tapi perlu diperhatikan juga, walaupun hewan yang ditemukan di hutan, namun jika kalian tujuannya hanya untuk sekedar membunuh dan untuk bersenang-senang ya, tanpa mengambil hasil dagingnya, udah pasti honor kalian juga akan berkurang. Karena dianggap sekedar membunuh hanya untuk fun semata. Dan setelah berhasil menembak binatang juga lebih baik kalau kalian sudah melihat binatang itu kejang-kejang ya, lebih baik segera dibunuh, jangan diliatin doang. Karena kalau lama-lama didiemin seolah-olah kita menyiksa binatangnya gitu ya. Sungguh sangat imersif banget di situ memang. Nah, selanjutnya juga hindari mencuri barang-barang berharga dari mayat yang kita bunuh. Nah, ini walaupun statusnya mayat sebenarnya, cuman kalau kita ngambil barang mereka, nah otomatis kita juga masuk ke dalam pasal pencurian terhadap mayat gitu kan, yang udah pasti akan mengurangi honor kita juga. Jadi jangan gatel gitu tangannya ya, kecuali memang penjahat, kalian bisa looting tuh sebebas yang kalian mau tanpa mengkhawatirkan adanya honor yang berkurang gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ya, hindari untuk masuk properti pribadi orang dan memasuki lokasi terlarang. Nah, ini juga bisa memicu sheriff atau lawman mengejar-ngejar kita. Nah, walaupun sebenarnya statusnya adalah pelanggaran ringan ya untuk masuk ke dalam properti pribadi orang, jadi bukan suatu hal yang pelanggaran yang serius ya. Cuman kalau kita melakukan hal itu, masuk ke dalam properti orang secara diam-diam, itu juga akan masuk
ke dalam tindakan kriminal ya. Jadi hati-hati ya, jangan asal masuk ke dalam wilayah properti orang lain. Nah, ngomongin masuk ke wilayah properti orang lain, nah ada juga kasus lain nih, yang ini juga termasuk dalam kejahatan yang sangat besar. Jadi kalau di awal game RDR 2 ini dimulai, kalian nggak bisa masuk ke dalam kota Blackwater ya. Cuman karena berdasarkan ceritanya, memang Arthur diceritakan sedang dalam pengejaran lah oleh kepolisian Blackwater dan memiliki harga kepala yang tinggi, sehingga Arthur dan geng Vanderlyn nggak bisa masuk ke kota Blackwater. Nah cuman kalau kalian iseng ya, gabut gitu kan, mencoba masuk ke dalam kota Blackwater, nah itu masuk ke dalam pelanggaran yang serius ya. Karena kalian langsung ibaratnya kayak auto bintang 5 lah di sana. Lo bakal dikejar-kejar sama lawman, sama sheriff. Kalau kalian mau hidup tenang ya, selamat sentosa di RDR 2, lebih baik jangan masuk ke dalam kota itu. Jadi sekedar tahu aja mungkin ya. Nah selanjutnya, hindari juga menunggangi kuda dengan cara gerasak gerusuk. Nah ini sebenarnya cukup problematik juga ya sebenarnya. Dan ini ada unsur kesialan juga. Jadi kalau lo yang suka naik kuda gerasak gerusuk terus cepet gitu kan, nah ini hindarilah masuk ke dalam kota yang memiliki penduduknya cukup padat ya. Contohnya di kota Valentine, yang dimana orang-orang tuh banyak berkeliaran ya, nyebrang di mana-mana. Karena kalau lo nyetir gerasak gerusuk, sudah pasti akan berpotensi menyenggol NPC yang ada di sana. Nah, kalau menyenggol NPC ya pasti kalian udah dianggap sebagai penyerangan dan bisa menimbulkan kerusuhan juga. Nah, jadi hindari lah ya naik kuda secara gerasak gerusuk kalau nggak mau dikejar-kejar sama sheriff. Nah selanjutnya nomor 6 ini, nah ini udah mutlak banget sebenarnya ya. Dilarang menyerang orang yang tidak bersalah dan petugas hukum dengan atau tanpa senjata. Karena hal itu sudah pasti ya dianggap perbuatan kriminal yang mutlak banget. Nah ini pasti, walaupun korbannya nggak mati ya, walaupun kalian pukul doang ya, itu juga masuk ke dalam kategori penyerangan. Terlebih kalau NPC sampai mati. Nah itu kalian dicap sebagai pasal yang lebih berat lagi, yakni pembunuhan. Itu akan menjadi salah satu kejahatan yang paling serius. Dan bahkan kalian mungkin bisa sampai dicari-cari sama petugas hukum ya. Cuman beda cerita kalau kita yang diserang duluan. Nah kerennya memang di RDR 2, kalau kita diserang duluan, kalau kita lawan balik, nah kita nggak akan kena hukuman. Nah, cuman yang paling penting sih ya, kalau kita diserang di wilayah sekitaran yang ada polisinya, ya mendingan kalian lari aja ke polisi terdekat. Karena nanti polisinya itu justru akan membantu kita. Nah enaknya gitu di RDR 2. Nah yang selanjutnya udah pasti hindari untuk melakukan pencurian di rumah yang ada pemiliknya. Nah ini juga masuk ke dalam pasal pencurian ya, terutama pencurian di tempat umum. Karena kan kalian kadang suka menemukan beberapa rumah yang pintunya kebuka gitu ya. Kalian bisa masuk gitu walaupun orangnya nggak meminta kita buat keluar. Biasanya orangnya diem-diem aja, cuman benda-benda yang ada di rumahnya sebenarnya bisa kita ambil. Nah itu juga masuk ke dalam pasal pencurian. Nah ini berlaku juga untuk rumah yang masih ada pemiliknya. Jadi kalau kalian menemukan rumah yang masih ada penghuninya, udah pasti pencurian di sana udah masuk ke dalam kategori pencurian. Jadi kalau mau aman ya cari di lokasi-lokasi yang terpencil, yang rumahnya nggak ada penghuninya. Ada juga beberapa rumah yang sudah ditinggalkan, cuman masih ada barang-barang berharga di sana. Itu bisa diambil dan itu akan aman dari pasal pencurian. Nah ngomongin tentang pencurian, hindari juga melakukan pencurian terhadap kuda gitu ya. Nah ini sebenarnya kuda yang suka lewat di kota-kota itu kadang kita melihat, wah nih kudanya cakep juga nih gitu kan. Kadang kita ngelihat kuda yang mahal gitu kan, apalagi kalau dilihat kuda kita sendiri kayaknya buluk gitu kan, mau beli mahal. Terutama buat yang masih awal-awal main game RDR 2 ya. Jangan kalian mencoba untuk berpikiran, wah gue nyuri kuda aja ya. Nah ini udah pasti akan masuk ke dalam pasal pencurian gitu ya. Jadi lebih baik ya menurut gue kalau kuda ya mendingan kalian taming aja di beberapa tempat yang memang banyak lokasi-lokasi kuda berkeliaran ya, dibandingkan harus mencuri. Karena nggak aman, udah pasti lo bakal dikejar-kejar sama sheriff. Nah terakhir, kalau mau aman ya dari kejaran sheriff, hindari melakukan perampokan ya, termasuk perampokan kasir gitu di toko-toko kecil, lalu perampokan bank, lalu pos kereta api, dan penumpang-penumpang yang ada di kereta api juga bisa kita rampok sebenarnya. Cuman kalau kalian mau hidupnya tenang ya, lebih baik jangan melakukan itu ya. Karena perampokan di RDR 2 termasuk kategori aktivitas kriminal yang tergolong serius selain membunuh NPC ya. Jadi lebih baik kalau kalian mau hidupnya tenang ya jangan melakukan perampokan ya. Seperti tadi ya, rampok toko, bank, kereta, dan semua segala hal yang berhubungan dengan perampokan gitu ya.
Nah itulah tadi ya berapa aktivitas di dalam game RDR 2 yang berhubungan dengan aktivitas kriminal. Dan lebih baik buat kalian yang nggak mau nyari masalah, dan buat kalian yang mau hidupnya tentram-tentram aja, jadi bisa kalian hindari ya. Cuman kalau lo nanya gua, ya semua yang gua tadi sampaikan yo pasti akan gua lakukan gitu ya. Jadi memang untuk bermain game RDR 2 cara menikmati ya memang seperti itu gitu ya. Seluruh hal aktivitas kriminal itu justru jangan sampai ada yang dilewati gitu ya. Itu kalau gua gitu ya. Ini baik lagi ke masing-masing pemain. Nah itulah tadi ya pembahasan ringan gua tentang aktivitas kriminal di game RDR 2. Semoga bisa memberikan kalian informasi ya tentang game RDR 2, khususnya buat kalian yang masih belum tahu atau mungkin kalian yang masih baru bermain game RDR 2 ya, karena perlu diakui juga ternyata masih banyak loh ya. Ternyata orang-orang yang masih nggak tahu game RDR, cuman mereka tahu game GTA, cuman game RDR tuh nggak tahu. Jadi mungkin video ini mungkin lebih cocok diperuntukkan kepada calon-calon atau pemain game RDR 2 yang masih baru gitu ya. Semoga memberikan informasi buat kalian. Dan seperti biasa silakan di like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian ingin mendukung channel Conversation untuk update video setiap minggunya. So, I'll see you guys in the next video and thanks for watching. Gue signing off and dadah.